Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang di renungan malam I5, Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami. Damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Oh ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di malam hari ini saya akan ditemani dengan jangkrik ketika menyampaikan renungan ini. Coba kita dengar. Ya, saya berada di pos Pelkes, Kemiri saat ini. Dan jam segini jangkrik sudah mulai berkeluaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah Gideon sangat menarik. Gideon ternyata meragukan pilihan Tuhan atas dirinya untuk memimpin bangsa Israel melawan musuh. Dia memang bukan seorang pemberani. Kita lihat ya, kita perhatikan saja di bagian awal pasal 6. Untuk mengirik gandum saja, Gideon memilih tempat pemerasan anggur. Mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tempat yang tersembunyi dari orang Midian. Ya, karena dia takut. Maka wajar bila Gideon mempertanyakan pilihan Tuhan atas dirinya. Kok saya ya yang dipilih, padahal saya ini pengecut, tidak pemberani. Mungkin begitu pikir Gideon. Ketakutan Gideon tampak juga saat ia bergumul untuk beriman pada janji Allah. Sebab itu ia meminta jaminan, padahal sebelumnya ia juga sudah meminta tanda. Yaitu pada saat malaikat Tuhan menyebut dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Di pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 21 kita bisa menemukannya. Namun itu belum cukup rupanya. Sampai 2 kali Gideon meminta tanda dari Tuhan dengan guntingan bulu domba yang ditaruh di atas pengirikan untuk memastikan panggilan Tuhan atas dirinya untuk menyelamatkan orang Israel. Melalui kedua tanda ini, kita bisa melihat bagaimana sikap Gideon. Tanda pertama, Gideon ingin memastikan bahwa Tuhan memang memanggil dia. Tuhan berkenan menjawab Gideon dengan memberikan tanda yang diminta. Apakah Gideon langsung percaya dan taat? Jawabannya tidak. Gideon justru meminta tanda yang kedua. Dan mengingat sifat dari bulu domba atau wall yang menyerap air, maka tanda ini akan menunjukkan kuasa Tuhan dalam melakukan apa yang mustahil, sehingga Gideon bisa yakin bahwa Tuhan benar-benar memanggil dia. Kita mungkin bisa paham bila Gideon meminta satu tanda. Tetapi meminta tanda kedua dan ketiga menunjukkan keraguannya terhadap firman Allah. Namun dengan sabar Tuhan kembali memberikan tanda yang diminta oleh Gideon untuk meneguhkan hambanya itu. Melakukan sesuatu di luar kemampuan diri memang tidak selalu mudah bagi setiap orang. Ada yang justru merasa tertantang, ada juga yang malah gentar dan mundur teratur. Namun, bila kita tahu bahwa hal itu merupakan kehendak Tuhan, maka hendaknya kita tidak membiarkan rasa takut dan gentar menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Allah akan mengajar kita langkah demi langkah. Jika kita percaya pada Dia, meski gentar, maka tetaplah percaya. Melakukan sesuatu di luar kemampuan diri memang tidaklah selalu mudah bagi setiap orang. Dukungan adalah salah satu hal yang dapat memberikan energi positif bagi seseorang. Dukungan akan dibutuhkan, terutama dalam melakukan sesuatu di luar kemampuan diri kita. Melalui pengalaman imannya, Gideon telah merasakan dukungan dari Tuhan. Tuhan telah mendukung Gideon, maka percayalah bahwa Tuhan yang sama juga akan mendukung kita, saudara dan saya, dalam melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mendatangkan kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam renungan I5 selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.